Pernah nggak sih kalian iseng-iseng perhatiin guiding block yang warna kuning di taman? Dan ternyata memang bagus. Kebersihannya dijaga, peletakannya logis, dan secara estetika enak dipandang. Tapi pas kalian lihat guiding block di lain taman, kualitasnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kesenjangan sosial di ruang publik yang ada di Kota Denpasar, khususnya di Lapangan Puputan Badung dan Lapangan Puputan Makarana Renon. Kedua tempat ini sering jadi pusat kegiatan masyarakat, tapi sayangnya belum bisa diakses dengan setara oleh semua kalangan, terutama oleh penyandang disabilitas. Nah, sekarang kita akan bandingkan fasilitas untuk disabilitas di kedua taman tersebut. Terlihat dari area masuk Taman Renon, sudah disediakan ramp untuk pengguna kursi roda. Sedangkan di Taman Badung, penyediaan ramp sangatlah minim. Hal ini akan menyusahkan pengguna kursi roda yang ingin beraktivitas di taman tersebut. Guiding block yang ada di Taman Badung pun juga keadaannya memprihatinkan. Ada yang dihalangi oleh akar-akar pohon dan ada juga yang tertumpuk oleh tanah. Beda jauh dengan yang ada di Taman Renon yang terlihat dipelihara dengan baik. Kalau dilihat dari segi faktor internal dan eksternal, kondisi ini lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pemerintah dan pengembang fasilitas publik masih terlalu fokus pada pembangunan yang bersifat umum dan estetis, tanpa memikirkan fungsionalitas bagi kelompok tertentu. Contohnya, pembangunan lebih diarahkan pada zona bermain atau olahraga, bukan pada fasilitas inklusif. Jadi, kesenjangan ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga representasi. Kalau dilihat dari faktor penyebabnya, kesenjangan aksesibilitas ini lebih condong ke faktor struktural. Kenapa? Karena terjadi akibat kurangnya perhatian dari pihak yang memiliki kekuasaan dalam merancang dan membangun ruang publik. Misalnya di lapangan Lumintang belum tersedia ramp atau guiding block bagi penyandang disabilitas. Artinya sistem pembangunan kota belum mempertimbangkan semua kalangan secara adil. Kedua lapangan yang kita bahas hari ini menunjukkan bentuk nyata dari ketimpangan sosial dalam pembangunan. Di lapangan Renon misalnya, kondisinya sedikit lebih baik karena letaknya di kawasan yang dekat dengan pusat pemerintahan dan kalangan menengah ke atas. Sedangkan lapangan Puputan Badung, meskipun sama-sama penting, memiliki infrastruktur yang kurang ramah disabilitas. Ini memperlihatkan bahwa pembangunan tidak merata. Padahal semua warga negara berhak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Ketika pembangunan hanya fokus pada estetika atau kepentingan pariwisata, maka kesenjangan sosial akan terus tumbuh. Salah satu hal yang memperkuat kesenjangan ini adalah adanya perbedaan kelas sosial masyarakat. Kelompok dengan kondisi ekonomi lebih baik biasanya lebih mudah menjangkau dan menikmati fasilitas yang lebih layak. Sebaliknya, penyandang disabilitas yang seringkali juga berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah harus menghadapi banyak rintangan. Ini menciptakan jarak dalam akses yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Ruang publik mestinya jadi tempat yang menyatukan semua kalangan, bukan malah memperlebar jurang sosial. Disinilah pentingnya nilai bermasyarakat, di mana kita semua bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Dari semua yang kita bahas, jelas bahwa kesenjangan sosial masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di ruang publik seperti lapangan kota. Nilai bermasyarakat dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat mengajarkan kita untuk peduli, bersatu, dan aktif menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Kita bisa memulai dari hal kecil seperti menyuarakan isu aksesibilitas, melibatkan teman-teman disabilitas dalam kegiatan, dan mendorong pemerintah untuk membuat kewajiban yang adil.
Karena Indonesia yang hebat bukan hanya dibangun oleh orang-orang kuat, tetapi juga oleh masyarakat yang saling menjaga, menghargai, dan memastikan tidak ada yang tertinggal.